Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa belajar kembali pendidikan agama Islam. Sedikit Bapak akan membahas tentang materi yang telah anak-anakku semuanya catat pada minggu kemarin, yaitu kita akan membahas surat Al-Kafirun. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghormati. Saling menghormati sesama manusia, baik seagama atau dengan agama yang lain. Dalam agama Islam, saling menghormati atau toleransi telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelum membahas lebih jauh, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dalam Islam, toleransi atau saling menghormati hanya diperbolehkan dalam hal keduniaan saja. Tidak diperbolehkan dalam urusan ibadah atau dalam urusan agama. Dalam beribadah, kita beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti ibadah kita semua. Pada prinsipnya, toleransi adalah saling menghormati antar pemeluk agama lain dengan tidak mengganggu dan tidak mencampur adukan ajaran agama. Ini sudah sesuai dengan pedoman toleransi beragama Islam dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Kafirun disebut surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun adalah surat urutan ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, yang diambil dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu pada saat itu orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW ingin menukar tata cara peribadahan, yaitu dengan cara orang Islam ikut ibadah orang kafir Quraisy, begitu pula orang kafir Quraisy mengikuti peribadahan orang Islam. Dalam upaya kaum kafir menghalangi jalan dakwah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan cara merancukan ajaran agama Islam atau mencampurkan cara-cara ibadah agama Islam. Itulah anak-anakku semuanya cara kafir Quraisy untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka oleh Allah diwahyukanlah atau diturunkanlah surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad SAW.
agar Nabi Muhammad menolak atau tidak menyamakan cara ibadah umat Islam dengan orang-orang kafir. Demikianlah anak-anakku semuanya penjelasan tentang surat Al-Kafirun yang menjelaskan bagaimana cara kita saling menghormati atau saling toleransi dalam beribadah. Jadi kesimpulannya anak-anakku semuanya, untuk masalah toleransi itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusan dunia. Sedangkan dalam urusan ibadah, maka beribadahlah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berikut contoh-contoh saling menghormati atau saling menghargai sesama umat manusia. Sedangkan dalam beribadah, saling menghormati atau saling toleransinya yaitu kita menjaga keamanan dan kenyamanan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berikutnya tugas Ananda adalah 1. Apa arti asbabun nuzul? 2. Jelaskan secara singkat asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.